Di sini diperlihatkan kepribadian Shido yang sangat kejam, di mana ia rela menjadikan siswanya sendiri sebagai umpan agar dirinya selamat dari kejaran para zombie. Singkat cerita, Takashi tetap menolong mereka yang bersama Pak Shido dan segera pergi dari sekolah tersebut. Di dalam perjalanan mereka, mulai terjadi perselisihan antara arah yang akan mereka tuju, serta keadaan diperparah dengan provokasi yang dilakukan Pak Shido. Ia mulai mendeklarasikan untuk menjadi pemimpin di kelompok itu. Sontar yang tak senang langsung turun dari bus. Takashi yang melihatnya turun mengejar dan membujuk Rei untuk tetap di dalam bus. Namun sayang, saat mereka berdebat, ada sebuah bus yang dipenuhi zombie melaju kencang dan terbalik tepat di hadapan mereka. Nampaknya Rei dan Takashi berhasil selamat, namun mereka harus terpisah dari kelompoknya. Akhirnya mereka membuat janji untuk bertemu di sebuah kantor polisi esok harinya. Kemudian Takashi mulai melanjutkan perjalanannya bersama Rei dengan sebuah motor yang ia temukan. Dalam perjalanan, mereka berdua menemukan sebuah mobil polisi yang terbengkalai di pinggir jalan. Lantas Takashi mengecek mobil tersebut dan berhasil menemukan sebuah senjata di sana. Ia lalu membawa senjata itu untuk berjaga-jaga. Kemudian mereka pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar motornya yang sudah hampir habis. Di sini Takashi sempat berdebat dengan Rei akibat Takashi tak punya uang untuk mengisi bensinnya. Mengingat mesin bahan bakar di sana merupakan mesin otomatis, lantas Takashi mengecek ke dalam minimarket yang ada di pom tersebut untuk mengambil beberapa uang. Namun naas saat Takashi berada dalam minimarket, ternyata Rei yang menunggu di luar disandra oleh orang aneh di sana. Takashi yang tak punya pilihan, mengingat nyawa Rei terancam, mulai mengikuti arahan si penyandra itu. Namun saat ada celah, Takashi langsung mendekati si penyandra dan menembak tepat di dadanya. Sontak suara tembakan memancing kerumunan beberapa zombie mendatangi mereka. Akhirnya mereka berhasil selamat dari insiden tersebut. Kemudian beralih di dalam bus tempat kelompok Takashi berada. Mereka nampak sudah muak dengan tingkah Pak Shido yang tambah menjadi-jadi. Ditambah mereka harus terjebak dalam kemacetan panjang akibat barikade polisi. Akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari bus mencari jalan lain. Pak Shido yang mengetahui rencana mereka nampak tak setuju. Ia mengancam Marikawan Sensei agar tetap di dalam bus. Namun Hirano di sini mulai bertindak. Ia melepaskan tembakan peringatan pada Pak Shido. Nampak di sini Hirano sudah muak dengan Pak Shido yang selama di sekolah selalu menindas Hirano. Akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari dalam bus. Kembali pada Takashi dan Rei, nampak mereka harus mengambil jalan memutar akibat beberapa jembatan sudah dibarikade oleh polisi setempat. Kemudian diperlihatkan kondisi Hirano, Saiko, Tagagi, dan Marikawa Sensei yang sedang terdesak oleh para zombie. Takashi yang melihat mereka tanpa pikir panjang datang menolong mereka dengan motornya. Akhirnya mereka berenam bisa kembali berkumpul bersama lagi. Sekarang mereka bimbang tentang kemana arah tujuan mereka selanjutnya. Marikawa Sensei kemudian ingat tempatnya berada sekarang sangat dekat dengan apartemen rumah temannya, di mana secara kebetulan Marikawa Sensei juga memiliki kunci apartemen tersebut. Lantas meminta yang lainnya untuk pergi ke sana. Lalu dimulailah perjalanan mereka menuju apartemen tersebut. Akhirnya mereka sedikit bernapas lega bisa menemukan tempat pelindung yang sangat nyaman.
Takashi dan Hirano yang memeriksa beberapa barang di kamar dibuat kaget saat mereka menemukan beberapa amunisi dan senapan di lemari dalam kamar apartemen tersebut. Hirano yang hobi akan hal itu nampak begitu antusias. Kemudian saat Hirano sedang berjaga di atas atap, ia melihat seorang gadis yang menangis akibat ayahnya mati ditusuk saat meminta perlindungan pada warga setempat. Terlihat akibat tangisan itu, si gadis kemudian dikepung oleh kerumunan para zombie. Tak tega melihat kondisi gadis kecil itu, kemudian Takashi memutuskan pergi menyelamatkan si gadis kecil tersebut. Singkat cerita, Takashi berhasil menyelamatkan si gadis tersebut, meskipun pada waktu penyelamatan, ia hampir saja digigit kerumunan para zombie. Mengetahui area kompleks tersebut sudah tak aman lagi untuk ditinggali, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari sana menuju rumah Takagi, karena kebetulan rumah Takagi berada dekat dari daerah itu. Beralih di tempat lain, terlihat Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat sudah tergigit dan terinfeksi virus zombie. Karena tidak bisa terselamatkan lagi, di sini Wakil Presiden menyuruh sang Presiden untuk menjalankan sebuah rencana yang bernama Triple Six Delta, di mana rencana Triple Six Delta adalah sebuah rencana untuk menghancurkan sebuah negara yang memiliki masalah dengan negara Amerika Serikat. Jadi intinya Amerika akan menyerang sebuah negara yang dianggap musuh olehnya. Dan kebetulan negara yang dimusuhi Amerika Serikat adalah Jepang. Berpindah lagi pada kelompok Takashi, di perjalanan menuju rumah Takagi terdapat banyak sekali zombie yang bermunculan di depan mereka. Melihat akan hal itu, Marikawa Sensei selaku sopir memutuskan menabrak kerumunan zombie dengan kecepatan penuh. Namun saat dirinya melihat kawat besi yang ada di depan jalan, membuat Marikawa Sensei secara mendadak menginjak rem mobilnya. Akibat rem dadakan itu, Rei yang ada di atas mobil terpental dan jatuh dari mobil. Karena benturan saat terjatuh membuat Rei tak bisa bergerak untuk sementara waktu. Melihat hal itu, Takashi langsung pergi ke tempat Rei untuk melindunginya dari kerumunan zombie. Mereka semua mulai membantai para zombie di sana. Takashi dan Hirano dengan senapannya, Seiko dengan pedang kayunya. Namun lambat laun mereka mulai kehabisan amunisi karena para zombie terus berdatangan tanpa henti. Tak ingin kerumunan zombie mendekati mereka, akhirnya Takashi memutuskan menjadi umpan untuk memancing kerumunan zombie. Ternyata Seiko juga memutuskan untuk ikut Takashi di sana. Lalu mereka pun terus membuat suara agar para zombie mengikuti mereka. Tapi amat disayangkan, ternyata para zombie tak terpancing dan justru malah terus berdatangan ke tempat Rei berada. Namun untungnya, beberapa saat kemudian bala bantuan datang menyelamatkan kelompok Rei di sana. Namun di sini justru malah Takashi dan Seiko yang terjebak oleh kerumunan zombie. Kemudian Takashi berteriak pada mereka bahwa akan mencari jalan lain menuju rumah Takagi, karena tak mungkin bagi Takashi dan Seiko kembali ke tempat mereka. Dan ternyata orang yang telah menyelamatkan kelompok Takashi adalah ibu Takagi. Dari sini kita tahu bahwa orang tua Takagi baik-baik saja. Sementara itu, Takashi dan Seiko terus mencari jalan alternatif untuk menuju ke tempat Takagi. Ketika sudah malam dan kelelahan, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil. Kemudian terungkap fakta tentang masa lalu Seiko bahwa Seiko sebenarnya adalah seorang psikopat, di mana saat dirinya terus-menerus membunuh zombie membuat Seiko kembali mengingat masa lalunya. Namun di sini Takashi meyakinkan Seiko bahwa dirinya tak membenci Seiko, di mana hal itu sudah menjadi masa lalunya dan masa lalu bukan untuk diingat-ingat lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berhasil sampai di rumah Takagi. Akhirnya mereka bisa sedikit bernafas lega, bisa berlindung dengan aman di tempat Takagi. Namun ternyata lingkungan dalam keluarga Takagi ini bisa dibilang kurang sehat atau tergolong sangat keras. Karena pada lingkungan ini para orang dewasa mendiskriminasi atau memandang rendah para anak remaja. Mereka menganggap bahwa anak SMA itu hanyalah seorang bocah dan semua pendapat atau argumen mereka tidak dianggap. Belum lagi penduduk yang mengungsi di sini juga tidak percaya perihal sebuah wabah zombie, di mana mereka menganggap bahwa wabah zombie itu hanyalah sebuah konspirasi para kaum elit. Karena tidak tahan dengan lingkungan yang agak toksik ini, akhirnya Takashi dan kawan-kawan memilih untuk pergi dari sana. Ketika Takashi dan kawan-kawan ingin pergi, tiba-tiba si guru setan atau Pak Shido datang ke rumahnya Takagi dengan tujuan untuk mengungsi dari serangan para zombie.
Lalu tanpa basa-basi Rei langsung bergerak cepat dan langsung menodongkan senjatanya ke arah Pak Shido. Beberapa saat kemudian ayah Takagi pun datang dan langsung bilang bahwa kalau mau dibunuh, ia dibunuh saja. Lantas Rei pun balik menjawab, bahkan orang ini tak pantas untuk dibunuh. Alasan kenapa Rei sangat membenci Pak Shido ini yakni dikarenakan kejadian di masa lalu yang melibatkan ayah Rei sehingga membuat Rei tidak naik kelas. Di sini ayah Takagi yang lebih memihak pada Rei kemudian mengusir si Shido beserta gerombolannya dari rumahnya. Akhirnya Pak Shido pun pergi menggunakan bus yang ia kendarai dari sana. Lalu terkait serangan berkode 666 Delta sebelumnya, di mana tepat sebelum Presiden dan Wakil Presiden USA berubah menjadi zombie, Presiden menyuruh pasukan militer yang tersisa untuk menjalankan rencana berkode 666 Delta tersebut, di mana Amerika melancarkan sebuah serangan ke negara Jepang dengan cara menembakkan bom atom atau bom nuklir tepat di atas atmosfer bumi. Benar saja, akibat ledakan itu membuat semua barang elektronik dan segala mesin yang mengandung sebuah elektron tidak dapat berfungsi dengan baik atau mati total. Bahkan pembangkit listrik pun juga tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga membuat negara Jepang kali ini akan diselimuti oleh kegelapan. Tepat setelah kejadian itu, mesin bus yang ditumpangi Pak Shido tiba-tiba mati dan membuat bus tersebut menabrak barikade yang dibuat oleh kelompok ayah Takagi. Hal tersebut mengundang para zombie masuk menyerang kediaman keluarga Takagi. Awalnya Takashi dan kawan-kawan ingin membantu menyingkirkan para zombie yang telah masuk ke halaman rumah Takagi. Namun di sini ayah Takagi menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanannya, di mana orang tua Takagi akan menahan para zombie agar tidak menghalangi jalan keluar. Akhirnya mereka pun termasuk Takagi pergi dari sana dan melanjutkan perjalanan mereka. Tapi lagi-lagi di dalam perjalanan mereka dihadang dengan kerumunan para zombie. Lalu seperti biasa mereka pun mulai bersiap-siap melawan para zombie. Dan cerita pun berakhir di sini. Ending yang sangat menggantungkan.